Halo, halo. Silakan isi formulir pendaftaran, lalu antri di sebelah sana. Oke. Teman ada di sana. Aku akan antri nanti. Oke, oke. Hai, halo lagi. Hei, itu kamu? Aduh, maaf. Ada apa langsung minta maaf begitu datang? Apa yang kamu lakukan padaku? Cuma sesuatu yang pergi tanpa bilang apa-apa hari itu. Hai, tidak ada. Bagaimana kabarmu? Lebih baik tidak. Ya, jauh lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Aku lega melihatmu duduk di sini dengan baik. Hei, kamu juga di sini untuk wawancara. Yah, mereka sudah di sini. Hanya merekrut sekali setiap 2 tahun. Oh, nomor 38 bagaimana denganmu? Nomor 49. Nomor 49 itu pas sekali. Hari ini adalah hari terakhir. Mereka hanya mewawancarai 50 orang sehari. Oh, benarkah? Ya, hei. Sebenarnya aku tidak tahu tentang pekerjaanku. Mengapa kamu tidak melihatnya untukku? Apa yang harus dilihat? Aku akan tunjukkan padamu. Sebenarnya aku merasa seperti... Bukan itu bagus? Fitur khusus. Lihat desain ini kan? Bagaimana dengan ini? Aku takut ini agak terlalu mewah. Dengarkan aku akan memberitahumu. Ini dia mereka sangat menyukaimu. Benarkah? Ah, Hei, lihat ini. aku sudah melihat ini. Ini favoritku. Benarkah? Aku rasa ini harusnya di akhir. Mengapa begitu? Biasanya aku nggak bilang ke dia. Gimana kebanyakan orang yang datang ke sini buat wawancara. Aku bakal taruh yang terbaik di foto pertama. Kurasa kamu harus taruh yang ini di akhir. Ya, kasih mereka kejutan. Oh, beneran. Beneran percaya deh ini benar. Termasuk wawancara. Oh, makasih. Wawancara tanggal 38. Giliran aku juga udah lulus. Jangan gugup, ngapain gugup. Santai aja. Bicara dengan hasil kerjamu sendiri. Aku yakin kamu bisa semangat. Terima kasih. Makasih, oke. Halo, kapan wawancaranya? Aku udah wawancara. Pulang dulu, tunggu kabar dari kami. Oke, makasih sama-sama. Hai Yang Sinran. Hei, kamu di sini. Aku udah nyari kamu lama banget. Ah itu. Aku ke kamar mandi sekali. Kamu udah selesai wawancara cepat banget. Gak, masih banyak orang antri di depanku. Jadi aku tunggu di sini. Oh, hei. Ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Aku lulus. Beneran. Ya, selamat ya. Terima kasih, selamat, terima kasih. Hei, kamu tahu nggak? Aku tadi gugup banget. Untung ada bantuan dan dukunganmu. Dan kamu tahu nggak? Tadi aku ada pewawancara pas wawancara. Dia kayak lagi tidur pas aku masuk. Nggak nyangka lihat yang terakhir. Diliatin selama 10 detik. Terus suruh aku masuk. Lihat apa aku ngambil kreditnya. Ya, terima kasih ya. Ajak aku makan. Yah, lain kali aku traktir kamu makan besar. Ganti dong, ya ampun. Mending pilih hari daripada ketemu hari. Malam ini aja. Lagian. Ketemu di persimpangan sosial gelap jam 6 sore. Oke, semoga wawancaramu lancar. Tunggu kabar baiknya ya. UPS aku lupa, kamu masih harus wawancara. Benar juga. Pinin HP kamu. HP. Oke. Kasih. Oke, biar kamu gak kabur lagi. Baiklah kamu. Ya sudah, sampai jumpa nanti malam. Oke, baik. Sampai jumpa. Jangan bangun. Apa aku bikin kamu nunggu? Nggak apa-apa, seharusnya begitu. Presiden mau pesan apa? Aku cuma mau tanya. Apa kamu sudah keluarkan kartu akses yang Sinran? Yang Sinran? Oh, kayaknya iya. Cewek itu agak lucu. Dia taruh karya terbaiknya di akhir. Beneran bikin aku kaget. Presiden kamu nggak kenal dia kan? Gak usah khawatir soal ini.
Yang Shinran kamu nggak perlu ikutkan dia dalam ujian ulang lagi. Ah? Oh, ngerti. Gimana dengan cewek itu? Aku juga nggak terlalu optimis sama dia. Bukan profesional. Nggak ada pengalaman kerja yang relevan. Meskipun karyanya cukup. Tapi pakaiannya beneran. Maksudku yang Shinran langsung promosi. Kamu pulang dan bawa dia ke pusat desain. Cuma daftar aja, ngerti nggak? Langsung promosi. Mau aku ulangi lagi kalau sudah jelas? Ah, ngerti. Oh, oke kalau begitu aku duluan ya. Presiden. Hei, ada perintah apa? Datang ke rumah sakit di Jialing. Aku mau ngobrol serius sama Jialing. Ah, sekarang? Iya, sekarang juga. Aku lagi di jalan sama ayahmu. Langsung aja datang. Ya udah, ketemu nanti ya. Halo yang Shinran, selamat pagi. Maaf, aku telat. Gak apa-apa, aku aja yang datang lebih awal. Waduh, berarti aku telat dong? Pokoknya salahku nih bikin kamu nunggu. Kok kamu kepikiran naik sepeda sih? Aku kan gak selalu nyuri. Pakai mobil ayahku aja. Lagi pula ini jam sibuk. Kalau aku naik mobil. Jadi kapan kita bisa makan malam? Masuk akal juga sih, hahaha. Jiawen. Jiawen, kamu mikir apa? Gak ada apa-apa. Oh iya. Kembalikan ke pemiliknya. Ini bajumu ya? Wah, kamu terlalu perhatian. Aku ambil semuanya, gak perlu. Hei, ini bajumu. Lagi, kamu tega ya naruh baju bagus gini di rumahku? Aku kan cowok lagi. Teman-temanku datang ke rumahku. Kira aku orang aneh, ambil aja. Oke, kalau aku gak ambil lagi, kamu bakal ngomong terus semalaman ya? Kamu sadar diri juga. Haha, makasih ya. Aku yang harusnya bilang makasih. Kalau kamu suruh aku bayar harta karunmu yang dulu, pasti keluarga kita bangkrut. Kamu bilang aku dulu gak lancar ngomong. Ada masalah apa? Hahaha. Aku gak tahu kenapa aku kayak gini. Pokoknya aku seneng ketemu kamu. Ah, itu benar. Saya lupa memberitahumu. Saya sedang dalam perjalanan sore ini. Saya mendapat telepon dari BNC. Saya diterima. Jadi kamu benar-benar bisa bekerja. Bagus. Saya sudah bilang, dengan bakatmu, mereka pasti akan mempekerjakanmu. Jika saya tidak membutuhkanmu, maka itu kerugian besar bagi mereka. Mereka sangat bodoh. Oh, tapi mereka perusahaan besar. Banyak sekali bakat. Apa saya ini pendatang baru? Yang Shinran, tolong jangan berkata begitu. Saya akan memberitahumu. Kamu punya kemampuan. Yang kurang adalah kepercayaan diri dan keberanian. Jika kamu punya kesempatan, beberapa tahun kemudian, pasti akan ada satu desainer hebat lagi di masa depan. Bagaimanapun, saya sangat menghargai apresiasimu. Saya berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Gadis sepertimu yang pantas diapresiasi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Oh, benar. Bagaimana wawancaramu? Ya, saya belum tahu. Lumayanlah. Masa depan masih belum pasti. Saya harus mengikuti tes lusa. Bagaimanapun saya akan mencoba yang terbaik. Berusaha menjadi kolegamu. Ide bagus. Maka kamu harus semangat. Mungkin kita bisa segera bertemu di BC. Oke. Ngomong-ngomong, kamu traktir saya makan malam apa malam ini? Untuk makan malam ini, saya bahkan belum makan siang. Jangan khawatir, pasti kenyang. Di depan sana, kita sampai. Oke, ayo pergi. Jam berapa sekarang? Kedua anak itu belum pulang. Tidak ada yang menggangguku. Ya ampun, istri. Mereka sudah dewasa. Kenapa melihat mereka begitu serius? Apa kamu takut mereka baik-baik saja? Hanya karena kamu tidak terlalu khawatir. Jadi jangan khawatir. Itulah kenapa putrimu menjadi seperti ini. Istri asal kamu berkata baik. Semuanya akan menjadi peristiwa bahagia. Aku akan memberitahumu. Jangan mencoba meyakinkanku setiap ada kesempatan. Posisiku sudah jelas. Aku tidak akan berubah. Kamu tidak setuju. Putri hanya punya dua pilihan. Pilihan apa?
Pertama adalah menggugurkan anak. Kedua adalah menjadi ibu tunggal. Terserah kamu untuk memilih. Ibu dan ayah, aku kembali. Hahaha menunggumu. Alice bahagia. Apa kabar baiknya? Apa kamu punya? Hei ibu, aku mau diskusi sesuatu denganmu. Apa masalahnya? Bukankah aku baru kembali dari Singapura? Tidak terlalu familiar dengan bisnis perusahaan, jadi aku ingin mencari waktu untuk beradaptasi. Aku tidak ingin langsung menjabat dengan profil tinggi begitu kembali. Kamu tidak ingin menjadi wakil presiden. Lalu kamu mau melakukan apa? Apa yang kamu inginkan aku belum memutuskan. Bagaimanapun aku tidak ingin terlalu menonjol begitu kembali. Ayo itu akan kehilangan hubungan dengan masa. Kedua aku pikir tidak ada prestise. Jadi aku pikir itu tidak baik. Oh bagus. Aku setuju denganmu. Ayahmu aku. Bagaimana dulu di Hong Kong? Juga dimulai dari pendatang baru. Itulah bagaimana prestise dibangun. Bagaimanapun hal seperti ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Ibu dan ayah? Kakak aku kembali. Halo, Kamu kembali tepat waktu untukmu datang. Kemarilah dan duduk untukku. Duduklah dengan tenang. apa yang kamu lakukan? Gavin, lalu kamu bilang. Jadi apa rencanamu? Aku pikir dari Departemen Jiwa Perusahaan, pusat desain dimulai. Halo, kamu toh belajar jurusan ini. Ya kamu tinggal di sana. Aku bisa tenang. Aku akan melakukannya tentu saja. Tapi ada satu hal, kamu harus merahasiakannya. Kenapa begitu? UPS masih dua alasan yang aku katakan sebelumnya. Kamu tahu jika mereka tahu siapa aku. Aku pergi ke sana dan melihat semuanya palsu. Tidak masuk akal. Lagi, dengan cara ini kamu bisa mengambil shift nenek lebih cepat. Bagi beban nenek. Pahit memang pahit, tidak ada kan? Kamu bilang begitu. Bisakah aku masih tidak setuju? Terima kasih Bu. Ding Jalin. Kamu lihat kakakmu mempertimbangkan untuk perusahaan. Dan kamu jika saja kamu setengah bijak. Aku tahu itu. Kamu pasti menyuruhku tinggal lagi. Kenapa kamu tidak melatihmu? Berbicara denganmu? Aku tidak akan pernah menjanjikan apapun antara kamu dan janji. Janji sekali masuk ke pintu kami. Hanya untuk membagi harta. Tidak akan pernah menambah keluarga Ding kami. Ibu. Kenapa kamu selalu menganggap orang begitu materialistis? Bagaimana dengan keserakahannya? Seperti seluruh dunia mengejar uangmu. Benarkah? Tidak apa jika kamu benar-benar tidak suka janji bisa mendengarkanmu dan meninggalkannya. Kamu toh tidak keberatan. Cucumu lahir tanpa ayah. Maka aku tidak punya pendapat. Halo, Dan sekarang aku hamil. Jika kamu masih ingin aku membawa 2 botol ini, jika kamu pergi menikah dengan keluarga kaya lainnya, kurasa itu sudah tidak mungkin. Tapi kamu juga bisa mencoba. Lagi pula para anak orang kaya lokal itu, hobinya berbeda-beda. Mungkin kamu bisa menemukan satu. Kamu ingin membuatku marah? Hebat. Ding Jianwen bantu aku membereskannya. wah dia hamil. Apa yang bisa kulakukan? Jangan sebut kata hamil di depanku. Aku pusing mendengarnya. Aduh UPS. Ada apa kamu juga hamil? Tidak, aku tidak tahu. Mungkin aku makan sesuatu yang tidak baik. Aduh sakit. Aku pergi dulu. Aduh. Kutarik sampai mati bajingan. Aku kesal. Hei, apakah istriku makan malam? Makan atau tidak makan. Hei, kemarin aku membeli beberapa. Oh, UPS enak. Jangan macam-macam denganku. Aku sedang menggosok api.
Hai Garvin. Apakah kamu pulang dengan selamat? Tentu saja berjalan lancar. Aku sangat dekat. Oh, benar. Apakah kamu kesulitan mengendarai sepeda sejauh ini? Hai, tidak apa-apa. Aku mengendarai sepeda hanya untuk berolahraga. Ngomong-ngomong, aku harap lain kali. Bisakah kita bertemu lagi di BNC? Sampai jumpa. Jadi bagaimana wawancaramu? Aku. Bagaimanapun aku pasti akan berusaha sebaik mungkin menjadi kolegamu. Mengapa wanita cantik punya amnesia? Jadi itu kamu? Tidak heran aku bilang mobil ini. Kenapa terlihat begitu familiar? Mengenali mobilnya tapi tidak orangnya. Kamu membuatku sangat sedih. Tidak. Aku tidak mengenali penampilanmu yang tiba-tiba. Apa hubungannya ini dengan berdandan? Apakah kamu benar-benar peduli pada seseorang? Kamu mengenalinya saat dia berubah menjadi abu. Apakah kamu peduli pada seseorang? Dia bergaul denganmu setiap hari dan kamu tidak mengenalnya. Benar. Tidak, sebenarnya aku masih memikirkannya hari ini. Bisakah aku bertemu denganmu? Lagi pula ini adalah perjanjian kita. Benarkah? Janji jika dibebaskan. Sampai jumpa segera kan, haha. Ya serius, aku cukup gugup hari ini. Kamu berbicara dengan begitu banyak orang asing. Tapi setelah melihatmu, jauh lebih baik kan? Aku tidak menyangka kamu mengenali hidupmu di usia seperti ini. Kupikir kamu masih muda. Terdengar muda di hati sekarang ya. Hahaha. Hei, sekarang kamu melihatku di sini. Apakah kamu sedikit gelisah? Ya, jauh lebih baik. Baiklah, mari kita menuju hari baru. Ayo, hahaha. Baiklah, di atas adalah gambaran dasar dari pusat desain kami. Semua orang akan berada di pekerjaan berikutnya. Sangat menghargai. Pentingnya kami sebagai departemen inti perusahaan. Sederhananya, kami adalah zona khusus di grup. Jika kamu memiliki bakat, jika kamu berkontribusi, perusahaan akan melonggarkan standar untukmu, memberimu hak istimewa, memberimu perlakuan istimewa. Tentu saja hak istimewa ini tidak akan diberikan begitu saja. Jadi inilah tantangan pertama kalian. Tugas 24 jam. Hanya ada 6 lowongan pekerjaan akhir. Kami di sini untuk melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Menguji potensi setiap orang. Bagaimana aturan untuk putaran pertama pengujian? Ini adalah 2 orang yang bekerja bersama. Dalam 24 jam. Kolaborasi untuk merancang dan memproduksi gaun kecil. Dan tentu saja jangan gugup. Penyesuaian tema. Tapi pada akhirnya pemenangnya. Kami akan langsung mempekerjakan sebagai asisten desainer. Mereka yang kalah akan masuk masa percobaan 3 bulan. Bukankah ini ujian setan? Perusahaan besar memang berbeda. Waktu desain tugas 24 jam tidak cukup. Harus berhasil. Bagaimana kamu melakukannya? Dan hal seperti ini. Sangat menyimpang. Saya pikir kamu tidak bisa kehilangan muka. Atau mari kita pergi. Kamu bercanda. Saya tidak akan tertipu. Tidak ada gunanya, IQ saya telah meningkat dalam 2 hari terakhir. Hei Garvin, apakah kamu merasa tes ini sangat menarik? Sangat menyenangkan dan segar. Sangat menantang. Saya hanya ingin. Saya tiba-tiba merasa telah menemukan tempat kerja yang tepat. Jika saya bekerja di sini di masa depan, akan sangat bahagia.
Saya tidak menyangka kamu terlihat begitu tenang, menyembunyikan hati yang liar dan agresif. Saya hampir tertipu oleh kamu. Oke. Dan sekarang kita akan mengundi. Setiap orang memiliki papan nomor kecil di konter. 2 orang dengan nomor yang sama bisa dikelompokkan bersama. Mari kita lihat papan nomor kamu sekarang. Tolong. Takdir haha. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Oke, sekarang semua orang ambil papan nomor kamu. Ikuti saya dalam tur ke pusat desain kami. Ruang bahan, ruang operasi, dan ruang pamer. Mereka akan menjadi medan perang kamu selama 24 jam ke depan. Semua orang siap? Kami siap. Ayo pergi. Xieran berhenti melukis. Apa yang kamu pikirkan sebagai tema desain gaun ini? Kencan pertama. Oke, kalau begitu jangan gambar dulu. Ayo kita ke sana selama 2 hari untuk lihat warnanya dulu. Mari kita lihat warnanya dulu. Jangan tentukan suasana kencan hanya karena warna. Cahaya kosmik yang luas itu. Persis sama, sangat mirip. Yaitu takdir haha. Bagaimana hasilnya? Lumayan. Kurasa ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan. Bisa jadi alternatif. Sekarang ini kabar baiknya, ini kabar buruknya. Mau dengar yang mana? Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah kita akan menggunakan cat saya habis. Lalu apa yang harus saya lakukan? UPS pekerjaannya harus selesai besok. Sudah terlalu terlambat. Kamu belum dengar kabar baiknya. Apa? Kabar baiknya adalah saya menemukan penggantinya. Apa? Jarum dan benang. Meskipun terlihat biasa, tapi saya pikir minimalis sedang tren sekarang. Lalu, jahit gaun ini dengan jarum dan benang. Ada rasa keunikan dan kepemilikan. Yang menarik adalah bagian pinggangnya. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak lipatan. Kalau begitu itu akan terlihat cantik di kamu. Masuk akal. Jadi begitu saja. Hei, cepat. UPS lihat kamu sangat mengantuk. Kenapa tidak memejamkan mata sebentar? Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Meremehkan saya. Lagi pula kita juga sebuah tim. Demi seberapa besar kepercayaan saya padamu, apakah kamu seharusnya percaya padaku? Berikan saya sedikit motivasi. Kemudian suruh saya tidur selama 10 menit. Panggil saya dalam 10 menit. Sepakat, Tidurlah.
Hei hei bangun. Sekarang jam 8. Kamu juga tidak kesiupan kan? Bagaimana dengan bajunya? Ayo kita mulai. Hei tunggu, tunggu sebentar biar aku pakai baju ini. Sudah terlambat untuk mundur sekarang, oke? Ini baju wanita. Kamu mau aku memakainya? Tapi aku baik-baik saja. Yakinlah. Jangan terlalu gugup ya. Apakah kamu lebih baik dari orang-orang di luar? Hei oke, kamu sangat membosankan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Tema baju ini adalah pesta. Konsepnya dulu adalah baju di pesta harus mewah, berwarna cerah. Jadi kami melakukan sebaliknya, menggunakan hitam dan putih. Tentang tidak mengikuti mode, hanya mengejar keunikan. Sayang, aku hanya melihat sekelompok zebra tampil dengan susah payah. Oke, grup berikutnya. Tema desain kami hari ini adalah kekasih yang bertemu untuk pertama kalinya. Aku ingat Yamamoto. Mr. Si pernah mengatakan sesuatu seperti ini. Aku sering terkesima dengan punggung wanita. Dan aku pikir itu sangat benar. Karena orang biasa. Dia mungkin memiliki penampilan biasa, hidup biasa dan latar belakang biasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Tapi dia bisa meninggalkan punggung yang luar biasa untuk orang lain. Punggung yang luar biasa ini mungkin memberikan hidupmu. Membawa perubahan tak terduga. Termasuk cinta. Itu termasuk mimpi. Sebenarnya aku hanya seorang gadis biasa. Ayahku adalah mekanik mobil. Meskipun dia sangat sibuk, tapi sering mengingatkan kami untuk mencapai mimpi kami. Ayahku mengatakan jika seorang pria adalah mesin, maka kondisi bawaan adalah daya pengenal. Sebanyak apa kekuatan yang bisa kamu keluarkan? Semuanya tentang investasi. Hari ini saya bersama partner saya. Kami menawarkan dedikasi penuh dan 100% dedikasi. Selesaikan pekerjaan ini. Saya harap kamu bisa memahaminya dan menikmatinya. Saya punya kabar baik untuk kamu. Kalian berdua lulus. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Kami benar-benar lulus. Sungguh Hebat kalian berdua melakukan pekerjaan yang baik kali ini. terima kasih, terima kasih. Tetap berusaha. Terima kasih banyak. Presiden saya menyampaikan instruksi Anda. Kalian berdua seharusnya baik-baik saja kali ini. Terima kasih kepada Presiden atas dukungan langsungnya. Karena di antara begitu banyak orang, hanya kalian berdua langsung dipromosikan menjadi asisten desainer. Terima kasih atas dukungannya Presiden. Kami pasti akan melayani BC dengan sepenuh hati. Terima kasih Presiden. Ini untuk saya, Hem. Hei, oke ini makanan untukmu. Yehaha. Lihat betapa bahagianya kamu. Saya yakin saya tidak akan bisa tidur malam ini. Mungkin saja. Kenapa kita tidak merayakannya? Ini berlebihan. Ide bagus. Atau warung makan, saya yang traktir kali ini. Ayo pergi bekerja. Oh ya. Cepat pergi. Itu 20 menit yang menegangkan. 24 jam gila. 24 jam yang bahagia. 24 jam panen. Halo. Kenapa kamu begitu bahagia dan bicara begitu banyak? Tidak bukankah kamu sama seperti saya? Itu bukan perasaanmu. Ya itu saja sih. Aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Mimpi tentang Yanzhou 10 tahun ke depan. Yah, akhirnya aku bangun, hahaha. Kembalikan mimpi yang Zhou. Bisakah kamu? Kamu belum memberitahuku. Mengapa kamu ingin menjadi seorang desainer? Ya. Ibuku adalah seorang penjahit. Dan, aku tumbuh besar mengenakan pakaian buatannya. Jadi aku membuka toko kecil. Aku ingin belajar darinya.
juga menjadi seorang desainer. Sungguh bahagia memiliki ibu seperti itu. Bagaimana kabarmu? Sama seperti aku. Kakak, beli sekuntum bunga untuk pacarmu. Kakak ini sangat cantik. Oke. Adik bukan kakak ini. Pacar jangan ngomong sembarangan. Adik tidak pulang terlambat. Tidakkah kamu harus pulang bersama ibumu? Sebenarnya ibuku sakit. Aku diam-diam keluar untuk membantunya menjual bunga. Jika kita tidak habis menjual bunga ini, aku tidak punya uang untuk membayar buku. Ya kakak, bisakah aku memikirkan cara untukmu? Oke. Kakak membeli semua bunga ini. Kalau begitu, kamu bisa pulang dan menghabiskan waktu bersama ibumu lebih awal. Maka kamu juga punya uang untuk membayar buku kan? Oke. Ini dia. Pulang cepat. Kamu tahu adik? Ah, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Sama-sama pulang saja. Untuk diberikan padamu. Oh, jangan salah paham. Bunga ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Bahkan selamat. Berhasil mewujudkan langkah pertama mimpimu. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Ayo. Tiba-tiba, Kakak tertua, kenapa kamu di sini? kak aku. Ngomong-ngomong, kamu kerja di mana sekarang? Oh, aku di BMC. Itu grup pakaian yang sangat terkenal. Ya hei, Ngomong-ngomong Bu, ini rekan kerjaku. Gavin ini kakak tertuaku. Halo Bu. halo. Yancy sangat, namanya bagus. Ran, kamu akhirnya jadi desainer fashion. Belum, masih asisten sekarang. Itu juga bagus. Aku lebih dekat dengan mimpiku. Aku sangat senang untukmu. Kamu bahkan tidak tahu setelah kamu meninggalkan rumah, betapa khawatirnya kakakmu padamu. Apa? Aku ada urusan lain. Kalau tidak aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Ayo Bu, sampai jumpa. Selamat tinggal. Xie Yuan. Aku pikir, kamu dan Prames sudah mulai hidup lagi. Jadi aku belum sempat menjengukmu belakangan ini. Bagaimana kamu tahu kenapa kamu mengalami begitu banyak kesulitan lagi? Itu salah kakak tertua. Kakak tertua tidak merawatmu dengan baik. Kakak tertua, itu bukan urusanmu. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ini pilihanku sendiri. Aku tidak akan menyesal. Ya tentu saja. Kamu sudah melalui begitu banyak. Bagaimana bisa ada kesulitan? Belum tentu hal yang buruk. Dan mereka bilang jika ada kerugian pasti ada keuntungan. Kalau tidak ada begitu banyak hal, bagaimana aku bisa kembali menjadi desainer? Aku rasa begitu. Kalau saja kamu bisa berpikir begitu, Ran, kamu jauh lebih kuat. Aku lega melihatmu seperti ini. Tentu saja harus kuat. Kalau tidak kuat, bagaimana kita harus melangkah ke depan? Kamu sudah lama terpisah dari Pramas. Apa kalian bertemu setelahnya? Dia gagal menepati janjinya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Sebenarnya dia punya alasan untuk tidak datang. Dan semuanya sudah berakhir. Kakak jangan khawatir. Apa aku tidak baik-baik saja sekarang? Aku sangat bahagia sekarang setiap hari. Benar-benar zen dan... Tidak apa-apa. Kalau begitu karena tidak apa-apa, cepatlah pulang bersama kakak. Nenek melihat fotomu setiap hari dan berpikir kamu berpikir keras. Ibu tidak mengatakannya. Sebenarnya aku sangat merindukannya. Sinyu semakin menyalahkan dirinya sendiri. Perkataan keluarga kakak. Bisakah kamu mengurusnya untukku? Apa ada masalah? Aku berpikir sebaiknya aku tidak pulang dulu. Apa bukankah kamu baik-baik saja?
Aku kabur dari rumah lagi dan lagi. Banyak hal terjadi lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi ibuku dengan nenek. Hei, apa yang kau katakan itu bodoh. Itu keluargamu sendiri. Bagaimana mungkin mereka menyalahkanmu? Tapi aku tidak bisa tidak menyalahkan diriku sendiri dan aku akhirnya menemukan mimpiku. Aku akan mengambil kesempatan ini. Hei, kamu masih bisa bekerja saat pulang. Nenek mereka akan senang untukmu. Tapi aku ingin menunjukkan sesuatu pada mereka. Hei, oke. Mengapa kamu merasa sulit bagimu? Setelah melalui begitu banyak, aku menemukan bahwa sebenarnya aku punya mimpiku sendiri. Wujudkan mimpimu. Kebahagiaan yang datang dari usahamu sendiri ini sangat bahagia. Dan itu benar-benar memuaskan. Ran-Ran, kamu benar-benar sudah dewasa. Kakak ingin belajar darimu. Juga temukan kebahagiaanmu sendiri di tempat kerja. Hei kakak, ku dengar kamu sedang bekerja akhir-akhir ini, benar atau tidak? Di spa yang baru saja kamu lewati. Menjadi terapis pijat. Oh benar, sekarang seharusnya disebut terapis tubuh. Ungkapan populer. Sebenarnya aku tidak bekerja terlalu lama. Tapi itu bisa beradaptasi dan bahagia. Kakak benar-benar baik. Jika kamu bahagia, aku juga akan bahagia. Aku sangat senang untukmu. Sungguh Tentu saja. Kakak memang seperti ini. Sebagai kakak tertua, aku tidak boleh ketinggalan. Kakak tertua, kamu lihat ini untukmu. Aku berharap kamu sukses. Terima kasih, mari kita bekerja sama. Terutama kamu. Tapi jangan sampai kalah oleh kakak tertuaku. Haha, sepakat. Sepakat, haha. Halo, senang kamu sudah pulang. Sudah sampai. Oh maaf, aku sibuk tadi, jadi aku tidak mendengarnya. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu pernah ke Sishan? Sishan. Aku baru saja pergi ke sana minggu lalu dengan seorang teman sekelas. Oh benar, bagus. Bisakah aku meminta bantuanmu akhir pekan ini? Bisakah kamu menjadi pemandu wisata untukku? Mengapa tiba-tiba ingin mendaki? Ya karena aku rasa berada di kota besar sepanjang hari, aku merasa pikiran kreatifku hampir habis. Jadi aku ingin berjalan-jalan di alam. Mungkin itu akan membantu kreasi kita. Maksudmu akhir pekan ini? Ya akhir pekan ini. Oke, meskipun kita sudah menjadi asisten desainer ini, tapi ya, ku dengar pelatihan selanjutnya akan sangat-sangat sulit. Jadi menurutku pergi ke Gunung Barat untuk jalan jaga gimana? Pasti bakal bantu banget buat kreativitas kita. Gimana menurutmu? Ya ampun. Tiba-tiba dengar kamu ngomong gitu. Ini tentang komunitas kita. Kayaknya aku harus ikut deh. Benar, kalau nggak dilakukan kerugiannya bakal sebesar apa ya? Gimana menurutmu? Oke deh kalau gitu. Oke, kamu buruan istirahat ya. Setelah istirahat yang cukup besok kita bisa lebih semangat lagi. Oke. Oke, selamat malam. Xiean. Halo. Kasih ke aku.
Bukannya katanya mau motret pemandangan, kenapa malah motret aku? Nah yang jahat duluan ngadu ya? Padahal jelas-jelas kamu yang nyelonong masuk ke kamar aku. Anggap aja aku alat selfie ya. Oh iya. Siapa bilang kamu mau ke Gunung Barat? Kenapa kamu di sini? Coba jelaskan. Itu. Kemarin malam aku terlalu semangat. Sampai jam 4 atau 5 pagi belum tidur. Jadi aku telat. Dan pemandangannya bagus kan? Kota bisa kelihatan jelas dari sini ya. Oke, kasih alasan yang lebih banyak lagi. Hei, kamu lagi gambar apa? Hei, tunggu dulu. Kamu lihat, jangan ketawa. Oke, jangan ketawa. Hei kamu, ketawanya maksudnya apa? Itu kebahagiaan yang datang dari dalam. Oke. Lihat deh, gambarnya bagus banget. Jangan sembunyiin sesuatu yang bagus kayak gitu lagi. Kapan kamu bakal percaya diri? Hei, serius. Beneran bagus, tentu saja. Meskipun goresannya agak tipis. Tapi strukturnya jelas. Ed Hereal, Beautiful Ops. Itu bagus. Hei, aku melihatnya. Kamu belum belajar banyak desain selama beberapa tahun di luar negeri? Aku belajar bagaimana menyenangkan hati perempuan. Tidak semuanya dari lubuk hatiku, oke? Singran, kamu serius? Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak energi yang tersisa padamu. Bagaimanapun setiap kali aku melihatmu, ada penemuan baru dan kejutan baru. Yaitu memakan banyak waktu karena kata-katanya. Ayo kita mulai. Oke, mari kita lanjutkan. Ayo. Ayo minum air. Berikan. Terima kasih. Sungguh. Kurasa hanya kali ini. Aku merasa sangat tenang di hatiku. Seolah angin berhembus. Dapat menghembuskan semua rasa sakit. Semua kesedihan. Sebenarnya aku pikir hanya ada hal-hal yang tidak bisa dilewati. Aku tidak dalam suasana hati yang buruk. Kita membutuhkan begitu banyak hal dalam hidup. Tapi semuanya hanya angan-angan. Jika kamu mengubah pikiranmu, mungkin dunia akan berbeda. Jadi aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih telah mengundangku. Jika tidak mungkin mendapatkan suasana hati yang baik seperti ini. Dan kamu tahu apa? Ada sesuatu yang lebih indah. Kamu tidak bisa melihatnya dengan mata terbuka. Kamu hanya bisa mendengarnya jika menutup mata dan mendengarkan. Oh, benarkah? Ya, akui dan cobalah. Dunia ini begitu besar. Bagaimana mungkin aku masih bertemu denganmu? Aku tidak tahu perbuatan baik apa yang telah kulakukan. Apa kebajikan yang kamu kumpulkan untuk bertemu ini? Aku tidak tahu di hatimu. Apakah kehadiranku juga merupakan pertemuan yang tulus? Hei, aku mendengarmu. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Hei, apa yang kamu dengar? Ini rahasiaku. Jika kamu juga ingin mendengarkan, tutup saja matamu. Hei, aku juga mendengarnya. Apakah kamu keberatan jika aku mendengar rahasiamu? Tentu saja aku tidak keberatan. Kita adalah teman baik, bisa saling berbagi rahasia. Bisakah kamu benar-benar tidur dan lupa makan untuk pekerjaan? Ayo makan cepat, jangan dilihat. UPS tidak apa-apa. Terlalu banyak informasi hari ini. Bagaimana dengan 5 toko? Jika aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik hari ini, besok aku pasti sudah lupa semuanya. Biar aku memberitahumu sesuatu. Jika aku bosmu, aku pasti akan memberimu kenaikan gaji. Hei, menurutmu berapa yang lebih tepat untuk ditambahkan? Jika kamu bosnya, aku benar-benar tidak berani mendapatkan kenaikan gaji. Mengapa begitu? Karena kita adalah teman baik. Apa maksudmu? Oh, tidak apa-apa. Kamu bukan bosku. Tapi pekerjaan penelitian hari ini, kamu benar-benar mengambilnya dengan sangat serius. Dan tahukah kamu, musisi-musisi itu bodoh olehmu.
Hei, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pertanyaan? Ya, karena aku dulu bekerja di toko pakaian. Jadi aku mengerti bagaimana perasaan pelanggan. Oh, ini semua tentang pengalaman. Ya, jadi kamu pergi jauh hari ini. Apa ide-idemu? Ya, kurasa begitu. Ini bukan hanya tentang estetika dan desain, tapi juga kenyamanan dan kemanusiaan. Ya, itu cukup bagus. Tapi itu tidak baik. Makan sekarang, akan dingin sebentar lagi. Oke. Warna laut apa? Apa yang kamu pikirkan? Tidak memikirkan apa-apa. Dengarkan itu, atau lagu-lagu lama klasik itu lebih baik. Ya, aku juga suka mendengarkan lagu-lagu lama. Tunggu sebentar, temani aku ke toko serba, ada 4 musim untuk mengambil sesuatu sebelum makan malam. Itu. Kamu sebaiknya menyetir dengan baik. Keselamatan pertama. Kenapa tidak? Aduh, perutku sedikit sakit. Aku mau ke toilet. Oke. Pelatih, bukankah kamu bilang mau mengambil sesuatu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Halo, boleh tanya? Halo, kemana perginya wanita yang duduk di sini tadi? Sepertinya dia pergi ke arah sana. Oke, terima kasih. Gavin, aku benar-benar minta maaf. Tinggalkan aku terburu-buru tadi jam 5. Bagus, terima kasih atas perhatianmu. Sampai jumpa di perusahaan besok. Pesan beli. Poster untuk seri ini tidak buruk kan? Idenya komposisinya. Lihat warna ini, begitu kuat visualnya. Ya, kami menggunakannya di pameran dagang sebelumnya. Banyak orang, tidak buruk. Kudengar ini putri ketua seorang master yang datang. Tajam di usia muda. Ada masa depan. Benar juga. Ini diberikan ke Departemen Pemasaran untuk sekelompok Xiao Liu, terima kasih. Tidak apa-apa. Prames dokumennya sudah dicetak? Sekarang. Kalau begitu kamu kerja dulu. Aku akan mengirimkannya setelah selesai mencetak. Oke. Lau Jia pergi ke pusat desain siang tadi. Serahkan ke Direktur MA. Di mana pusat desainnya? Aku lupa kamu baru di sini. Itu gedung kita, keluar dan belok kiri. Ambil 2 persimpangan lalu belok kiri ke gedung barat kecil. Itu pusat desain grup kita. Mudah ditemukan. Direktur MA ada di lantai 4. Apakah tidak apa-apa? Direktur MA di lantai 4. Terima kasih, tidak apa-apa. Gavin. Hei Janji. Benarkah itu kamu, Gavin kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan melakukan semua pekerjaan kasar ini? SST. Apa salahnya mengumpulkan berkah kecil di sini? Bagaimana dengan merasakan hidup? Jangan biarkan aku tahu. Benarkah? Sepertinya kamu benar-benar punya niat. Maaf telah mempermalukanmu lagi. Hei, apa dilemanya? Hei, menurutku ini sangat lucu. Ini sangat menyenangkan.
Hei, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mengantar bahan ke rekan kerjaku, ke direktur Emma itu. Oh, aku mengerti. Mereka tidak tahu siapa kamu kan? Identitas apa yang bisa aku miliki? Identitasku hanyalah seorang karyawan perusahaan. Ini yang seharusnya aku lakukan, dan aku akan senang melakukannya. Biar aku memberitahumu sesuatu. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu akan segera menjadi seorang ayah, kalau-kalau tubuhmu kelelahan. Siapa yang bertanggung jawab atas kebahagiaan adikku seumur hidupnya? Benar kan? Sudah mulai larut. Aku harus pergi ke rapat. Oke, apa yang kamu lakukan? Hei, mau aku bantu kamu? Hei, tidak apa-apa. Berapa harganya itu? Kamu lihat, kamu lihat, kamu lihat. Ayo, ayo biar aku bantu kamu. Kenapa kamu membawa begitu banyak barang sendiri? Dengan senang hati. Apa yang kamu lakukan di sini? Shinran, jangan terburu-buru masuk. Rapat akan segera dimulai. Dan koper kamu. Ah, terima kasih. Kamu bercanda ya? Aku tidak datang, kamu minum begitu banyak anggur. Kalau kamu tidak datang lagi, botol terakhir ini habis. Biar aku memberitahumu sesuatu. Apakah hari ini benar? Ini bukan gaya kamu. Aku tidak bilang ini bukan gaya kamu. Apa kabar? Kamu. Dulu aku sering pergi minum tapi paling takut kalau orang lain menemukanmu. Atau kamu kenal aku. Ayahku biasanya minum dengan teman-temannya. Aku benci kalau ada cewek yang nelpon aku. Gak ada habisnya. Terus, setelah datang mereka langsung tunjukin kasih sayang dan cinta lebih dari brand terkenal. Kalau kamu mau ngobrol sama cewek lebih banyak, mereka jadi cemburu semua. Aku pikir permainan ini, main sekali aja cukup. Bosan kalau main terlalu banyak ya. Hei, aku bilang tadi. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini ya. Sepertinya pekerjaan barumu cukup seru. Itu intinya. Kamu kenal aku, ibuku. Aku sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke pekerjaan itu. Tapi akhir-akhir ini, ada sedikit motivasi untuk pekerjaanku. Ya, mari kita lihat dari sudut pandang lain. Cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Tiba-tiba tercerahkan. Bisa bilang gitu. Aku kurang paham. Bukan kamu pura-pura bodoh. Tidak, bukankah aku baru bilang ke kamu siang tadi? Lupa. Lupa minum. Kamu lupa, aku tidak lupa. Aku datang ke kamu karena ini. Yang besar bilang aku juga belum lihat siang ini. Cocok kalau aku nelpon yang abadi sekarang. Lagi pula aku belum mengaku padanya. Diam-diam peduli padanya. Apakah dia akan menganggapnya sebagai pelecehan di tempat kerja? Lagi pula setelah pengamatanku selama ini, dia pasti tidak punya pacar. Tapi di matanya, selalu ada sedikit kesedihan. Kamu bilang orang seperti aku, dari luar terlihat dangkal. Dan itu agak dalam di dalamnya. Bisakah dia melihat pria seperti ini? Bicara saja kamu, sudah lama aku bernapas kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku memikirkan ini dalam perjalanan ke sini. Aku mengangkat telepon dan meletakkannya. Meletakkan telepon dan mengangkatnya lagi. Aku bingung. Dan kamu tahu apa? Bisakah kamu membantuku memikirkan cara? Jika kamu ingin berkelahi, maka pukul. Benarkah? Benarkah? Oke.
Aku memikirkan dia. Aku sedikit gugup. Aku tidak tahu kenapa. Mari kita tetap minum. Pelayan untuk setengah tas bir. Apa yang kamu lakukan? Aku sangat bosan dikunci di rumah sendirian. Kembali dan bermainlah denganku. Yang kecil ini sebentar lagi menjadi ibu. Beristirahatlah dengan baik di rumah, kamu tahu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Hei. Apa yang kamu lakukan? Juga gunting tangan. Hahaha. Aku bukan tunanganmu. Ceritakan padaku tentang itu. Bagaimana kita punya waktu untuk minum dan bermain dengannya? Benar. Hei, kamu baru saja datang lagi. Masuk. Kak, aku lega kalian berdua bersama. Tapi kamu tidak bisa menjanjikan keluarga kita bawa ke tempat yang berantakan. Kalau tidak, aku akan memberitahu ibuku nanti. Lihat saudariku, aku memindahkan ibuku keluar. Tapi janji ini aku benar-benar harus memberitahumu. Kamu bilang kamu belum menikah dengannya. Dia memantau 24 jam sehari. Jika kamu ingin menikah dengannya, dia tidak akan berbelok. Kamu punya sesuatu untuk dibicarakan tentang dia. Dan kamu tahu apa? Ayo minum. Aku bilang, Gavin, kamu jangan santai-santai. Minum terlalu banyak. Aku baik-baik saja. Hei Tuan Su. Kenapa kita tidak berputar lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Hei, biar aku kasih tahu. Aku harus kerja besok. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah kamu pulang nanti, biarkan bibiku membuatkanmu segelas air madu. Sadar. Aku tidak minum terlalu banyak. Lihat kondisiku. Sadar. Biar aku kasih tahu sesuatu. Baru saja minum terlalu banyak. Jangan main-main. Hei, benar, hei. Oh, benar. Aku harus mencari hatiku. Bukankah saudariku bilang dia terluka hari ini? Aku harus pergi menemuinya, Gavin. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu benar-benar minum terlalu banyak. Kamu lihat sekarang. Jam berapa ini? Jia Shinran sudah tidur kamu. Kamu hanya akan mengganggunya jika pergi. Ya, dia tidak tidur. Kamu percayalah padaku. Aku kenal dia. Aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Dengarkan aku, kamu dengarkan aku. Aku harus mengaku padanya. Kamu harus menemaniku hari ini. Kamu adalah sahabat terbaikku. Benarkan. Setelah kamu menelepon. Benar hal ini tidak bisa disembunyikan hari ini. Kamu tendang aku. Pendatang baru, dia benar-benar tidur. Kamu tidur dulu, aku kasih tahu. Kamu pergi ke pendatang baru sekarang. Pendatang baru, dia benar-benar akan. Aku kasih tahu. Apa kamu tidak jujur? Kamu sangat tidak jujur. Datang dan pergi. Hey. Kamu dengarkan aku. Gavin, kamu pergi. Hati-hati denganmu. Aduh. Dengan senang hati. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Hai Gavin. Tidak apa-apa, tidak. Sesuatu. Aku dengar kamu patah lengan hari ini. Aku hanya ingin mengirimkanmu salep. Tidak terlalu serius. Selain itu sudah sangat malam. Ada cara untuk datang ke sini? Aku tepat di bawah rumahmu. Aku. Jangan bohong padaku, aku tidak akan tertipu. Mengapa aku berbohong padamu? Mengapa kamu tidak datang ke jendela dan melihat? Aku orang hidup besar yang sedang berdiri di sana. Benar atau salah? Oke, kalau begitu aku akan melihat. Jangan bohong padaku. Ya. Janji sungguh. Museku akan segera turun. Apa yang kamu katakan? Aku sangat gugup sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Janji untuk segera memberi semangat. Apa yang harus aku katakan padanya nanti? Bicara. Tenang. Sudah selesai. Oh. Kuda itu turun. Oh sayang.
Dari mana asalnya? Itu tidak membuatmu takut kan? Tidak di depan. Oh itu bagus. Lalu siapa yang berjanji yang kamu lihat siang tadi? Rekan kerjaku. Kami minum bersama di depan. Lalu aku minum dan aku berpikir. Ingat lenganmu terluka. Jadi aku bawa dia ke sini untuk ketemu kamu. Halo. Oke. Maaf ganggu kamu larut malam begini. Hei dialogku. Kamu malu apa sih? Bukan kamu yang ngaku. Ah iya juga ya, kamu gak kasih aku plester? Hei tanganku sakit kasih dong. Iya di sini, nih aku baru aja beli. Katanya obat ini ada efek khusus. Kasih tahu ya kalau nggak manjur, aku langsung beliin buat kamu. Kenapa aku malah berantem sama kamu? Kamu kan gak punya apotek. Hei kamu bisa juga bercanda. Artinya kamu gak nyalahin aku. Kenapa aku marah sama kamu? Susah banget buat kamu gak bohong sama aku. Sebenarnya kalau kamu gak sakit, aku juga pengen ketemu kamu. Karena aku suka. Karena aku suka sama kamu. Iya dari hari pertama aku lihat kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Yang Shinran beneran. Jangan stres. Jangan sedih. Aku minum di sini. Beraniin diri. Keluar dan ngaku ke kamu. Besok jangan hilang ya oke? Hei jangan bikin ribut sama kamu. Kenapa aku harus hilang? Aku akhirnya punya hidup baru dan kerjaan baru, kan? Dan kamu bilang ke aku. Berusaha keras untuk raih mimpimu. Beneran yang penting jangan nyalahin aku. Aku beneran khawatir sama kamu. Itu. Setelah aku ngaku ke kamu, kamu bakal tampar aku. Terus dia gak pernah muncul lagi. Aku beneran takut aku beneran. Kenapa aku harus tampar kamu? Beneran kita akhirnya jadi teman. Dan kamu teman baikku boleh yang baik. Beneran? Karena kita adalah teman baik. Bisakah kamu mengajukan permintaan? Hanya satu. Lihat aku punya banyak identitas untukmu. Benar? Lalu kamu bersyukur padaku. Lalu, bisakah kamu memelukku? Atau, bolehkah aku memelukmu? Ini yang terjadi selanjutnya. Aku baru saja memberitahunya. Aku bilang teman aku akan mengejar Yang Shinran. Dia tidak percaya. Dia bilang itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin bagi Yang Shinran untuk baik denganmu. Jadi kamu menyebutnya pelukan antara teman. Apakah itu baik-baik saja?